News Now bersama saya Aprilia Putri. Survei oleh Center for Strategic and International Studies juga memperlihatkan sejumlah ketertarikan berpolitik dari para pemuda di Indonesia. Partisipasi politik pemilih muda di Indonesia sejak pemilu tahun 2014 sudah terlihat. Pada pemilu tahun 2014 yang memilih sebanyak 85,9%, sementara yang tidak memilih sebesar 11,8%. Dan yang memilih tidak menjawab sebesar 2,3%. Pada pemilu 2019 yang memilih sebanyak 91,3% dan yang tidak memilih sebanyak 8,0% dan tidak menjawab 0,7%. Ya, survei CSIS memperlihatkan kenaikan elektabilitas sejumlah partai politik, tak terkecuali Partai Perindo yang kini popularitasnya bahkan ada di peringkat 6. Center for Strategic and International Studies CSIS merilis hasil survei terkait pemilu 2024. Responden dalam survei kali ini merupakan pemilih muda dan kalangan milenial. Hasil survei menunjukkan adanya kenaikan elektabilitas jumlah partai politik, salah satunya adalah Partai Perindo. Perolehan elektabilitas Partai Besutan Haritanu Sudibyo tersebut sejajar dengan Partai Nasdem, yaitu 5,1%. Elektabilitas Partai Perindo ini melampaui sejumlah partai yang memiliki kursi di parlemen saat ini, di antaranya PAN dan P3. Elektabilitas partai politik diperoleh dengan menanyakan jika pemilu legislatif dilaksanakan hari ini. PKB 6,9, kemudian ada PKS, Nasdem sama Perindo, yang anak mudanya juga oke, 5,1%, baru kemudian partai-partai lain masih di bawah 5% ya. Ada P3, PAN, PSI, Garuda, Hanura, PBB, Berkarya, PKPI. Sejak pertama muncul, Partai Perindo hadir melalui berbagai program hingga akhirnya bisa dikenal masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil survei CSIS yang menunjukkan popularitas Partai Perindo melesat ke peringkat 6 dengan 82,5% responden pemilih muda mengaku mengenal Partai Perindo. Ya, pemirsa, demografi calon pemilih Indonesia jelang Pesta Demokrasi tahun 2024 tampaknya kembali mengalami dinamika. Berdasarkan survei terakhir yang dilakukan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, mulai terlihat pergerakan preferensi dari para calon pemilih, terutama pada pemilih usia muda, milenial, rentang usia 17 hingga 39 tahun. Baik itu untuk sosok bakal calon kursi nomor 1 atau calon presiden, atau parpol tempat mereka melabuhkan pilihan. Lalu bagaimana partai bisa memanfaatkan peluang ini dalam pemilu 2024? Kita bahas lebih dalam bersama Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia dan Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo, Mas Yusuf Lakaseng. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, April. Baik, saya langsung ke Mas Yusuf terlebih dahulu. Mas Yusuf, ini apa responnya terkait survei dari Partai Perindo yang memasuki urutan ke-6 menyamai sejajar dengan Partai Nasdem dan mengalahkan P3 serta partai-partai lainnya begitu. Apakah sudah sesuai target? Ya, ini alhamdulillah banget ya. Bagi kita di Perindo sih ini adalah bonus ya. Ada respon positif di masyarakat. Kerja-kerja kita diapresiasi dengan memilih Perindo untuk menjadi tempat alternatif baru sebagai harapan di pemilu 2024. Karena kan setiap pemilu begitu tuh. Jadi rakyat semacam ada sekian banyak orang memperbaharui kontrak politik dengan partai politik. Jadi kalau partai yang dia pilih sebelumnya itu dirasa performanya tidak memuaskan, maka mereka melakukan migrasi ke partai yang mereka anggap itu memberikan harapan. Dan alhamdulillah Perindo menjadi partai yang memberi harapan baru bagi masyarakat di 2024 April. Nah, sebenarnya tadi itu saya bilang ini bonus, bukan tujuan kita, bukan itu. Tujuan kita merumuskan bahwa demokrasi kita ini kan harus terkonsolidasi dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kebisingan. Makanya kemudian kita muncul dengan ide dan gagasan politik kesejahteraan. Kita rumuskan satu program konkret untuk membantu perekonomian masyarakat agar kemudian partai politik itu memberi harapan. Karena partai politik ini adalah infrastruktur yang paling penting dalam demokrasi kita. Nah,
muncullah simbolisasi dengan gerobak bantuan modal. Itulah cara kita untuk memberitahu kepada rakyat bahwa kalau kami, Partai Perindo, dipercaya oleh masyarakat mengurusi kekuasaan, maka kami akan mengurus peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Kira-kira gitu, Mbak April. Baik, saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, menurut analisa Anda dengan survei-survei yang muncul hingga saat ini, seperti apa sih sebenarnya kepemilihan muda ini untuk memilih partai? Ya, secara umum saya kira hasil surveinya CSIS ini memotret profil demografi pemilih kalangan milenial, ya, kalangan muda yang berumur 17 sampai 39 tahun. Mereka ini adalah mewakili kelompok rasional, kelompok kritis dan berpendidikan tinggi. Jadi variabel-variabelnya itu adalah variabel tentang rasionalitas. Misalnya itu tergambar dalam masalah yang digambarkan oleh anak muda itu, satu soal kesejahteraan tentang angka pengangguran dan akses terhadap dunia kerja. 3 variabel penting yang menurut saya adalah argumen-argumen rasionalitas yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap kelompok-kelompok pemuda dan dijawab oleh partai politik. Jadi sebenarnya anak muda ini adalah anak-anak muda kritis, rasional, di mana preferensi pilihan politiknya baik terhadap partai ataupun capres didasarkan pada basis rasionalitas. Yang kedua, inilah yang sebenarnya juga mengkonfirmasi kenapa Perindo itu mendapatkan angka elektabilitas 5%, bahkan mengalahkan sejumlah partai politik yang saat ini ada di parlemen. Karena kalau dilihat akselerasi politiknya, Perindo itu kan down to earth, bukan hanya melakukan hal-hal yang sifatnya selebratis, tapi hal-hal yang sifatnya konkret berbau perbaikan ekonomi dan kesejahteraan. Misalnya bantuan untuk usaha mikro misalnya, ataupun yang gerobak usaha, itu kan hal-hal yang nyata terkait dengan kehidupan, terkait dengan denyut ekonomi, yang kemudian menjadi persoalan yang dihadapi oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia termasuk anak muda. Artinya apa? Artinya apa? Ke depan Perindo kalau ingin menampilkan portofolio politiknya supaya terus naik secara signifikan, tentu isu-isu yang berbasiskan ekonomi, terutama soal peningkatan terhadap kinerja, kemudian soal akses terhadap ekonomi, pendapatan meningkat adalah menjadi isu-isu utama yang sebenarnya harus diperhatikan secara serius, ya. Bukan tidak penting isu yang lain, tapi di kalangan anak muda karena dia kritis, berpendidikan tinggi, yang diharapkan adalah bagaimana memperbaiki kehidupan ekonomi yang saat ini menurut mereka itu kurang bagus. Disinilah sebenarnya angin surga, dalam tanda kutip saya sebut, menjadi pilihan yang cukup rasional sebenarnya, yang harus dijadikan preferensi pilihan anak-anak muda dalam menentukan pilihan partai politik. Tentu ini kabar baik bagi Perindo untuk terus melangkah ke depan, karena kalau melihat anasir-anasir politiknya, Perindo ini kan sudah lama melakukan penetrasi politik, bukan hanya merekrut sejumlah elit dan resource yang sebenarnya cukup terpercaya, tapi kerja-kerja nyatanya sudah mulai dirasakan. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau melihat struktur politik elektabilitas yang CSIS tampilkan ini, secara tidak langsung kaki Perindo itu sebenarnya sudah ada 2 kaki di Senayan. Kalau 2019 yang lalu kan kaki Perindo satu di luar, satunya di dalam. Karena kan perolehan elektabilitas Perindo 2,9%. Itu artinya apa? Satu kaki Perindo secara tidak langsung sudah ada di Senayan. Ketika ada survei yang menyebutkan Perindo di kalangan pemilih kritis, pemilih rasional, di pemilih anak muda dapat 5%, saya meyakini kalau elektabilitas ini diperhatikan, secara otomatis di 2024 saya kira Perindo akan masuk dan lolos ke parlemen. Kabar bagus, tidak boleh terlena, kerja nyata itu adalah suatu hal yang terus dipertahankan. Konon mempertahankan sesuatu yang ada jauh lebih sulit ketimbang memulai sesuatu yang baru. Oke, mempertahankan begitu ya, Mas Adi. Kalau kita melihat banyak poin-poin dari elektabilitas Partai Perindo ini yang naik, sebenarnya faktor pendukungnya ini apa saja sih, Mas Yusuf? Ya, faktor pendukungnya jelas. Ini kan yang dipotret generasi Z dan milenial ya, 17 sampai 39 tahun. Kalau saya lihat data yang ada ya, ini pengangguran terbuka di populasi anak muda ini cukup besar, 14%, paling besar di antara semua populasi usia masyarakat Indonesia. Yang kedua, kalau saya lihat data Lembaga Demografi Universitas Indonesia, itu diprediksi 2025
akan ada 1 juta pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik adalah lulusan perguruan tinggi. Jadi memang isu kesejahteraan ini menjadi kebutuhan anak muda. Nah, Perindo datang dengan satu politik gagasan politik kesejahteraan. Kita aplikasikan itu dalam bentuk konkret program kerakyatan, ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di UMKM. Dan saya pikir karena mereka pemilih rasional seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi, pemilih rasional adalah melihat kerja konkret, ya. Jadi selain gagasan, mereka melihat kerja konkret. Jadi gagasan dan kerja konkret itu sesuatu yang kawin-mawin gitu, bukan yang bercerai, dan itu terjadi di Partai Perindo. Yang kedua adalah politik kita juga melihat ketokohan. Nah, banyak masuk tokoh-tokoh kredibel yang cukup berpengaruh di tengah-tengah publik, ketokohannya itu masuk ke Perindo. Kita ambil contoh misalnya Tuan Guru Bajang. Beliau adalah pemimpin sebuah organisasi besar NWDI, ulama yang integritasnya dan ketokohannya diakui. Pernah memimpin satu provinsi dan membuat provinsi itu menjadi daerah yang maju. Jadi itu yang menjadi yang kedua. Yang berikutnya adalah kita muncul dengan narasi-narasi yang santun, ya, narasi yang menyatukan, narasi yang merangkul, bukan narasi yang provokatif memanfaatkan keterbelahan masyarakat untuk mengambil ceruk pemilih. Kita menghindari itu. Kita justru datang dengan narasi-narasi yang positif, yang tone-nya itu nyaman dan didengar oleh masyarakat. Saya kira itu, Mbak April. Ya, bicara soal bagaimana peluang Perindo lebih tumbuh lagi, Mas Adi, ada tidak sih kemungkinan Partai Perindo ini bisa naik lebih lagi angkanya dan menyaingi partai-partai di atasnya? Ya, tergantung bagaimana kerja politik yang harus dilakukan oleh Perindo ke depan. Makanya saya bilang tadi, survei 5% yang didapatkan dari kalangan pemilih muda ini tentu menjadi angin segar, angin surga yang mestinya tidak membuat teman-teman Perindo itu terlena. Ini adalah awal pijakan di mana untuk terus melecut, meningkatkan elektabilitas ke depan. Jadi kerja-kerja politik yang sudah dilakukan, misalnya memberikan akses terhadap usaha UMKM, kemudian peduli terhadap tentang pengangguran dan semacamnya itu, kalau perlu memang dilipat gandakan dan jauh lebih digencarkan. Karena kalau kita bicara tentang anak muda adalah pemilih-pemilih yang didasarkan pada basis rasionalitas, bukan basis-basis yang teridentifikasi misalnya menggunakan sentimen agama dan suku tertentu, April dan Bang Yusuf, ya. Jadi memang isu ekonomi, tentang kesejahteraan, tentang kemiskinan adalah 3 core isu yang dilihat secara objektif menjadi persoalan yang akan dihadapi oleh kalangan anak muda ke depan. Dalam konteks inilah kemudian kalau Perindo serangan darat dan serangan udaranya itu masif mengkampanyekan isu-isu ekonomi, 5% ini bisa jadi 10, bisa 15, bahkan bisa jadi 20%. Makanya saya bilang, apakah teman-teman Perindo akselerasi politiknya bisa menerjemahkan semua keinginan rakyat yang berbasiskan anak muda secara mayoritas di 2024 itu kena sasaran dan langsung kepada jantung keinginan mereka secara umum. Makanya harus ditingkatkan terus ini, Bang Yusuf, ya, bahwa anatomi kekuatan struktur politik yang ada di Perindo terus gempur. Kalau tidak, ya ini akan menjadi suatu hal yang serius. Karena dalam beberapa survei yang juga kita lakukan secara umum, pemilih-pemilih pemuda ini kadang menjadi pemilih yang iman politiknya suka berubah. Kalau ada partai politik lain, program-program yang ditawarkan jauh lebih menjanjikan, down to earth dan rasional menurut mereka, bukan tidak mungkin godaan dari partai yang lain juga akan menghadapi pemilih-pemilih yang saat ini meneguhkan pilihan politiknya ke Perindo. Jadi harus tetap konsisten begitu ya, Mas Adi, ya? Betul, satu sisi Perindo ini harus mulai bisa yang 5% ini diproteksi supaya tidak hijrah ke tempat yang lain, sambil lalu memperbesar ceruk-ceruk pemilih yang sampai saat ini masih belum tersentuh secara maksimal. Intinya isu ekonomi itu akan menjadi isu dominan untuk kalangan pemilih muda ini. Oke, baik. Apakah ada strategi lain untuk bisa lebih banyak menggait suara dari kalangan muda ini, dan apakah suara kalangan muda ini sudah cukup mewakili untuk bisa menang atau bisa masuk ke Senayan di tahun 2024? Tapi jangan dijawab dulu, Bapak-Bapak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di MNC News Now.